Bab 341, Sambutan yang tidak diinginkan. Ancaman wanita itu memperjelas bahwa penjara hantu sama sekali tidak menganggap serius Xiang Chengdong atau aliansi kedokteran. Setelah itu, panggilan itu tiba-tiba berakhir, meninggalkan Ye Chen dan Xiang Chengdong saling menatap. Ya, penjara hantu tidak sesederhana yang Anda kira. Tepatnya, ini bukan milik dunia seni bela diri Huaxia. Ini juga alasan mengapa saya menyarankan Anda untuk tidak menerobos masuk. Kamu baru saja mendengar nada bicara pihak lain. Meskipun aliansi kedokteran memiliki status dan kekuatan tertentu di dunia seni bela diri Huaxia, hal itu tidak ada artinya di mata mereka. Ye Chen mengabaikan Xiang Chengdong dan membuka pintu mobil lalu keluar sambil bergumam, lusa tengah malam, di Danau Yunhe di utara universitas. Aku sudah menunggu hari ini. Xiang Chengdong memperhatikan sosok Ye Chen yang pergi melalui jendela mobil dan mengingat adegan yang dia saksikan di ruang alkimia. Petir surgawi itu sangat menakutkan. Meskipun penjara hantu sangat kuat dan misterius, Tuan Ye juga tidak lemah. Jika dia bisa mengeluarkan kekuatan yang sama dengan yang dia miliki di ruang alkimia, penjara hantu mungkin yang akan menderita. Ketua, haruskah saya mengantarmu pulang sekarang? Xiang Chengdong berpikir sejenak, menyipitkan matanya, dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan berjalan kembali ke hotel. Itu tidak jauh. Anda akan ditempatkan di sini selama beberapa hari ke depan untuk berjaga-jaga. Kamu butuh tumpangan. Ingat, jangan menyinggung perasaan Tuan Ye. Dipahami. Sopir itu mengangguk dan menatap Xiang Chengdong melalui kaca spion. Dia telah berada di sisi Xiang Chengdong selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiang Chengdong begitu takut pada seseorang. Setelah itu, Xiang Chengdong turun dari mobil dan menghilang dari Capital City University. Ye Chen kembali ke apartemen guru, dan hendak berkultivasi ketika dia mendengar ketukan di pintu. Dia mengerutkan kening dan pergi untuk membuka pintu, hanya untuk menemukan Wei Ying berdiri di luar. Wei Ying telah berganti pakaian dengan gaun off-shoulder berwarna putih bersih dan mengenakan riasan. Bingung, dia bertanya, ada apa? Wei Ying tersenyum dan menunjuk ke layar ponselnya. Profesor Ye, beberapa guru dan profesor dari sekolah kami telah mengadakan pesta penyambutan untuk menyambut Anda di universitas. Tolong beri kami kehormatan untuk hadir. Wei Ying penuh antisipasi. Dia mengira Ye Chen pasti akan setuju, tetapi tanpa diduga, Ye Chen bahkan tidak ragu untuk menolaknya. Tidak perlu untuk itu. Aku menyukai kedamaian dan ketenanganku. Wei Ying terkejut dan wajahnya menjadi gelap. Profesor Ye, ini hanya makan. Ini tidak akan menyita banyak waktu Anda. Apalagi kami sudah memesan kamar pribadi. Jika Tuan Ye tidak hadir, kita semua akan sangat malu. Lagi pula, kamu adalah karakter utama acara ini. Ye Chen melirik Wei Ying, lalu memikirkan sesuatu. Dia telah menghafal suara penelepon sebelumnya, yang kemungkinan besar adalah seorang guru atau profesor di universitas. Dalam hal ini, bukanlah hal yang buruk untuk bertemu semua orang dan melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk tentang identitas orang tersebut. Kalau begitu, aku akan pergi, kata Ye Chen. Setelah menerima balasan Ye Chen, Wei Ying dengan cepat menelusuri ponselnya, membalas pesan guru lainnya. Beberapa detik kemudian, Wei Ying berkata kepada Ye Chen, Profesor Ye, apakah Anda ingin mengganti pakaian sebelum kita turun bersama? Mereka ada di gerbang sekolah sekarang. Tidak perlu untuk itu. Ayo pergi. Baiklah. Wei Ying dan Ye Chen berjalan langsung menuju gerbang sekolah. Dalam perjalanannya, mereka menarik banyak perhatian, yang menunjukkan betapa populernya Wei Ying di universitas tersebut. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di depan gerbang sekolah. Di sana sudah ada 8 orang yang menunggu, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Laki-laki tersebut berusia sekitar 30 hingga 40 tahun, sedangkan keempat perempuan itu lebih tua dari Wei Ying, namun masih terlihat cukup muda. Wei Ying, sebelah sini. Beberapa guru wanita melambai ke arah Wei Ying dan Ye Chen dengan antusias, mata mereka dengan penuh rasa ingin tahu mengamati Ye Chen. Wei Ying segera membawa Ye Chen dan memperkenalkannya ke grup. Ini adalah Ye Chen, yang baru saja saya bicarakan di grup, orang yang sama yang dipuji dan dibicarakan oleh kepala sekolah baru-baru ini. Salah satu guru perempuan yang bertubuh agak gemuk tampak seperti baru saja melihat hantu dan berseru, Wei Ying, apakah dia benar-benar profesor yang disebutkan oleh kepala sekolah?
Bagaimana ini mungkin? Dia kelihatannya seumuran dengan murid-muridku. Kak Qiu, apakah aku terlihat seperti sedang berbohong padamu? Wei Ying menjelaskan sambil tersenyum, dia tinggal di hadapanku, dan kepala sekolah secara khusus mengatakan bahwa ruangan itu disediakan untuk profesor baru. Mendengar ini, semua orang tidak punya pilihan selain percaya, meski ekspresi mereka masih penuh keterkejutan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang percaya pada identitas Ye Chen. Guru berkacamata lainnya mengulurkan tangannya dan berkata kepada Ye Chen, "Profesor Ye, nama saya Zheng Rui. Saya seorang guru dari Departemen Perancis. Aku tidak menyangka kamu begitu muda. Tampaknya Anda memiliki masa depan yang cerah di dunia akademis. Oh iya, Tuan Ye, Anda lulus dari universitas mana?" Setelah mendengar pertanyaan ini, Ye Chen mengingat rincian yang tertulis di dokumen yang diberikan Ying Qing kepadanya. Stanford. Begitu kata-kata ini diucapkan, Ye Chen langsung menjadi pusat perhatian para wanita. Melihat ini, keempat pria itu memasang ekspresi muram, dan menatap Ye Chen dengan iri dan cemburu. Alasan mengapa mereka berempat menghadiri makan malam selamat datang ini bukan karena mereka tertarik pada Ye Chen, melainkan karena Wei Ying akan ada di sana. Sebagai gadis impian dari banyak siswa dan guru di universitas, Wei Ying jarang menghadiri pertemuan. Kali ini, untuk profesor baru, dia justru berinisiatif mengadakan jamuan makan malam selamat datang. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Lebih penting lagi, kepala sekolah telah memberikan apartemen di seberang Wei Ying kepada Ye Chen. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia dekat dengan Wei Ying? Mereka berempat selama ini masih lajang, bahkan salah satunya sudah menceraikan istrinya 2 bulan lalu, berharap ada kesempatan. Mereka sudah berkali-kali mengajak Wei Ying makan malam sendirian, tapi dia menolak semuanya. Namun, anak ini mendapat perlakuan khusus begitu dia tiba. Betapa tidak adilnya. Apakah karena dia masih muda? Apa gunanya itu? Di dunia akademis, yang penting adalah kualifikasi dan kemampuan. Ye Chen secara alami merasakan permusuhan dari 4 guru laki-laki dan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia berkata kepada semua orang, "Ayo makan. Masih ada yang harus kulakukan malam ini." Dia tidak merasa terganggu dengan permusuhan mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa menyaingi kecemerlangan bulan? Salah satu guru laki-laki memikirkan sesuatu dan mengeluarkan satu set kunci mobil Mercedes-Benz. Dia berkata, "Profesor Ye, bolehkah saya tahu di mana mobil Anda diparkir?" Bahkan di sekolah, wajar jika guru bersaing secara finansial. Ini mengalihkan perhatian semua orang ke Ye Chen. Jika Ye Chen berbakat dan kaya, dia akan menjadi pria yang sempurna. Tanpa diduga, Ye Chen mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, "Saya tidak punya mobil." Bab 342, Perbandingan. Saya tidak punya mobil. Ini memang jawaban yang jujur. Meskipun dia adalah pemilik Heavenly Justice Group dan sudah lama tidak bisa menghitung jumlah uang di rekening banknya, dia tidak pernah repot-repot membeli mobil. Penggarap ingin mengendarai pedang terbang, bukan mobil. Terlebih lagi, Xiao Deng selalu bersamanya ketika dia berada di Provinsi Jiangnan, jadi dia tidak perlu khawatir untuk menyetir sendiri. Dari sudut pandang Ye Chen, itu hanya ucapan biasa, tetapi dari sudut pandang orang lain, itu memiliki arti yang berbeda. Selain Wei Ying, wanita lain sepertinya tiba-tiba kehilangan minat pada Ye Chen. Menurut mereka, Ye Chen bahkan tidak mampu membeli mobil dan tidak memakai pakaian bermerek. Orang seperti ini mungkin adalah seorang kutu buku. Jadi bagaimana jika dia jenius? Jadi bagaimana jika dia seorang profesor? Guru laki-laki berkemeja putih tersenyum seolah dia telah menemukan tongkat untuk bersandar. Dia berkata kepada Ye Chen, "Profesor Ye, bekerja keras dan pada akhirnya Anda akan mendapatkan segalanya. Gaji Anda tidak akan terlalu tinggi pada awalnya, tetapi membeli mobil setelah menabung selama beberapa tahun seharusnya tidak menjadi masalah besar." Ngomong-ngomong, nama saya Wu Fan, seorang profesor di Departemen Teknik Sipil. Wu Fan ingin menepuk bahu Ye Chen, tapi Ye Chen mengabaikannya. "Ayo pergi." Tak lama kemudian, keempat guru laki-laki itu masing-masing mengemudikan mobilnya menuju gerbang sekolah. Salah satunya adalah Mercedes-Benz, satu lagi BMW, dan 2 lainnya adalah mobil Continental dengan merek bagus.
Total ada 10 orang dalam pertemuan ini, jadi 4 mobil sudah cukup. 4 guru lainnya masuk ke dalam 3 mobil, hanya menyisakan mobil Wu Fan yang kosong. Wu Fan menurunkan kaca jendela mobil dan tersenyum percaya diri. Dia berkata kepada Wei Ying, Guru Wei, kamu boleh duduk di mobil saya. Saya kebetulan mempunyai beberapa masalah akademis untuk didiskusikan dengan Anda. Lagi pula, aku akan pergi ke luar negeri atas nama sekolah dalam beberapa hari. Setelah mengatakan ini, Wu Fan terlihat antisipasi. Dia tidak menyebut Ye Chen sama sekali karena dia tidak berniat mengundang Ye Chen. Mungkin jika Ye Chen memintanya untuk tumpangan, dia dengan enggan akan menyetujuinya. Tentu saja, Wei Ying tahu apa yang dipikirkan Wu Fan. Dia melirik Ye Chen, matanya dipenuhi celaan pada diri sendiri, takut dia akan melukai harga diri Ye Chen. Suasana makan malam selamat datang yang seharusnya sangat menyenangkan telah dirusak oleh kebutuhan pamer mereka yang tidak ada gunanya. Profesor Wu, saya akan naik taksi bersama Profesor Ye. Lagi pula kami tahu di mana restorannya. Mendengar ini, wajah Wu Fan menjadi sedikit pucat. Tak berdaya, dia hanya bisa berkata, Guru Wei, ada mobil yang sudah siap dan menunggu, jadi mengapa kamu naik taksi? Bagaimana dengan ini? Anda dan Profesor Ye bisa berkumpul bersama. Anda duduk di kursi penumpang depan, dan Profesor Ye bisa duduk di belakang. Wei Ying melirik Ye Chen dan menanyakan pendapatnya. Profesor Ye, bagaimana menurut Anda? Mata Ye Chen acuh tak acuh saat dia menolak. Tidak perlu. Saya akan menangani transportasi saya sendiri. Dia tidak perlu menderita karena kehadiran pria ini dalam perjalanan ke tempat yang dia tuju hanya karena sopan santun. Wu Fan sangat marah saat mendengar penolakan Ye Chen. Profesor Ye, apa maksud Anda dengan itu? Apakah egomu begitu rapuh? Aku hanya mengatakan satu kalimat padamu, tapi kamu sudah bersikap seperti ini. Restoran ini berjarak 6 kilometer dari sini. Juga, meskipun kamu ingin keras kepala, kamu harus memikirkan Guru Wei. Dia duduk di dalam mobil dan berbicara dengan sedikit arogansi dan ketidaksenangan. Satu di dalam mobil, sementara yang lain berdiri di luar. Di mata Wu Fan, hal itu sepertinya mewakili perbedaan besar dalam status mereka. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, kamu salah. Mobilmu terlalu kecil untuk seleraku. Zheng Rui, yang berada di dalam mobil di belakang mereka, melihat tidak ada pergerakan dari mobil di depan, jadi dia membuka pintu mobil dan keluar. Dia berkata dengan sedih, Profesor Ye, bisakah Anda berhenti membuang-buang waktu? Terlalu kecil. Profesor Ye, meskipun saya menghormati Anda, apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa orang lain lebih baik dari Anda? Mercedes-Benz itu adalah sesuatu yang dibeli Profesor Wu setelah salah satu tesis penelitiannya dianugerahi 800.000 yuan. Profesor Ye, saya tahu Anda masih muda dan cemburu, tapi kami di sini untuk menyambut Anda. Tidak bisakah kamu menjadi lebih dewasa? Jangan menjadi perusak. Kemudian, dia melihat ke arah Wei Ying dan memerintahkan, Guru Wei, karena Profesor Ye begitu keras kepala, mengapa Anda tidak masuk ke mobil kami? Di mata orang luar, Ye Chen tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang paling canggung dan memalukan saat ini. Wei Ying berdiri di depan Ye Chen dan berkata kepada Zheng Rui, Guru Zheng, kamu bertindak terlalu jauh. Masuk ke mobil sendiri. Saya akan naik taksi dengan Profesor Ye nanti. Nada suaranya dingin. Kelompok orang ini keterlaluan. Wu Fan melihat waktu itu dan menjadi tidak sabar. Dia berkata, lupakan saja. Karena Profesor Ye tidak tahu apa yang baik untuknya, maka kita tidak perlu tinggal diam. Bagaimana dengan ini? Saya akan mentraktir semua orang makan di restoran Weixuan yang baru dibuka di ibu kota. Situasi menjadi tidak terkendali. Meskipun tidak ada yang mengutuk, Ye Chen tidak diragukan lagi dikesampingkan, meskipun dia seharusnya menjadi orang yang disambut. Betapa konyolnya ini. Ekspresi Wei Ying berkedip. Dia meraih tangan Ye Chen dan menatap mereka. Kemudian, dia berkata kepada Ye Chen, Profesor Ye, saya belum berterima kasih karena Anda telah membantu saya di lift hari ini. Kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan malam di restoran terdekat. Dia naik pitam saat menyadari seperti apa sikap dan karakter mereka sebenarnya. Baik-baik saja maka, Ye Chen melirik tangannya, yang menggenggam erat tangannya. Dia bisa merasakan kemarahan yang dia rasakan, yang meninggalkan kesan baik baginya.
Saat ini, di Maibah tidak jauh dari sana. Sopir yang baru saja tidur siang terbangun. Dia melihat sekeliling dan segera memperhatikan Ye Chen di gerbang sekolah dan mengingat instruksi Siang Chengdong. Tanpa ragu, dia membuka pintu mobil dan berjalan cepat menuju Ye Chen. "Ten, ya, apakah kamu butuh tumpangan?" Ye Chen tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia melirik Maibah yang tidak jauh darinya dan mengangguk. Lalu, dia menepuk bahu Wei Ying dan berkata, "Ayo pergi. Ada mobil yang siap sekarang." Ye Chen tiba di Maibah, dan pengemudi berinisiatif untuk membungkuk sedikit dan membukakan pintu untuknya. Dia berkata dengan hormat, "Tuan. Ya, tolong." Dengan itu, Ye Chen masuk ke dalam mobil, lalu memberi isyarat kepada Wei Ying untuk masuk. Saat ini, suasana sepertinya sudah tenang. Wu Fan dan Zheng Rui benar-benar tercengang, dan sepertinya mereka melihat hantu. Bahkan tubuh Wei Ying menjadi kaku dan dia tidak bergerak. Dia menatap dalam-dalam dan Ye Chen dengan terkejut dan kaget. Di saat yang sama, banyak penonton yang mengalihkan pandangan mereka ke sini. Maibah dianggap sebagai merek mobil mewah terkemuka, dan membelinya akan menelan biaya setidaknya 10 juta. Terlebih lagi, ini adalah versi limusinnya. Yang terakhir, plat nomornya berwarna putih, yang berarti milik seseorang dengan status khusus. Bab 343, Batu Mistik Jiwa Bumi. Meneguk. Setelah hening beberapa saat, semua orang menarik napas tajam. Wu Fan dan Zheng Rui merasakan pipi mereka terbakar, dan itu sangat tidak nyaman. Profesor Ye tidak punya mobil, tapi dia punya seseorang yang mengemudikan mobil untuknya. Terlebih lagi, mobil tersebut memiliki plat nomor khusus. Bagaimana ini mungkin? Wu Fan basah kuyup oleh keringat. Meski AC di dalam mobil menyala, namun baju putihnya sudah basah kuyup. Dia hanya seorang profesor universitas. Di mata orang awam, dia termasuk kalangan atas. Namun, dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengaruh dan kekuasaan nyata, dia bahkan tidak dianggap sebagai semut. Dia bahkan khawatir apakah, setelah menyinggung Ye Chen, dia akan kehilangan pekerjaannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa fakta bahwa kepala sekolah sangat memuji Ye Chen berarti status pihak lain luar biasa. Sial, dia telah mengacau. Saat ini, suasananya sangat aneh. Ye Chen tidak tertarik dengan reaksi mereka, dan hanya melirik ke arah linglung. Wei Ying dan berkata, "Apakah kamu masuk atau tidak?" "Hah, oke." Wei Ying akhirnya bereaksi dan segera masuk ke dalam mobil. Cara dia memandang Ye Chen telah berubah, dan dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan terhadapnya. Saat pengemudi hendak menutup pintu, sesosok tubuh bergegas mendekat. "Profesor Ye, saya benar-benar minta maaf atas kejadian tadi. Kadang-kadang aku terlalu banyak bicara. Bagaimana kalau aku datang dan mentraktirmu makan untuk meminta maaf?" Zheng Rui tersenyum dan bersiap masuk ke mobil. Tampaknya orang ini berkulit tebal. Enyah. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah dingin. Zheng Rui merasakan seluruh tubuhnya menegang. Sopirnya juga seseorang yang bisa menerima petunjuk, jadi tanpa ragu-ragu, dia meraih kerah baju Zheng Rui dan mengusirnya. Kemudian, pengemudi menutup pintu dengan lembut dan masuk ke kursi pengemudi. Maibah kemudian melaju menuju jalan utama. Nyatanya, petugas keamanan di gerbang sekolah sudah mengetahui keributan tersebut. Namun, ketika melihat plat nomor mobil tersebut, mereka hanya berpura-pura tidak melihat apapun. Di Maibah, Wei Ying melihat sekeliling dan tersipu. Dia ingin menanyakan sesuatu, tapi dia menelan kata-katanya. Profesor baru ini sangat misterius. Untuk mampu membeli mobil seperti itu, dia harus menjadi sangat kaya. Dia bahkan sempat bertanya-tanya mengapa Ye Chen hanya mengundangnya ke dalam mobil. Mungkinkah dia tertarik padanya? Ini adalah pemikiran pertamanya, karena dia sering diundang keluar, dan terpaksa menolak undangan tersebut untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Kali ini, dialah yang menawarkan untuk mentraktir Ye Chen makan, tapi makanan seperti apa yang bisa dia suguhkan kepada calon besar seperti ini? Wei Ying yang sedang duduk di dalam mobil merasa tidak nyaman dan suasana menjadi sedikit canggung. Di mana kita harus makan? Ye Chen berbicara, memecah kesunyian. Balasan Wei Ying sangat lembut. Aku juga tidak tahu. Ye Chen tidak tahu banyak tentang ibu kota, tapi dia pernah mendengar Wu Fan menyebut restoran Weixuan, jadi dia berkata, kalau begitu aku akan menelepon. Ayo pergi ke restoran Weixuan.
Baiklah. Wei Ying tidak tahu harus berkata apa lagi. Ye Chen melirik batu mistis jiwa bumi di leher Wei Ying dan memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Wei, tahukah kamu bagaimana orang tuamu mendapatkan kalung ini? Saya tahu pertanyaan ini agak mendadak, jadi Anda dapat memilih untuk tidak menjawab. Saya hanya penasaran. Saat itulah Wei Ying kembali sadar. Sepertinya Ye Chen sangat tertarik dengan kalungnya. Dia selalu berpikir bahwa benda ini tidak berharga, tapi apakah ada sesuatu yang istimewa di dalamnya? Dia ragu-ragu selama beberapa detik dan tersenyum. Profesor Ye, saya juga tidak yakin, tetapi jika Anda menyukai kalung ini, saya akan pulang dan menanyakannya kepada ibu saya suatu hari nanti. Ini adalah hadiah dari orang lain. Guru Wei, yang kupedulikan bukanlah kalungmu, tapi kristal berkilau di atasnya, jelas Ye Chen. Wei Ying menunduk untuk melihat dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, Profesor Ye, mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Kalung ini adalah hadiah dari orang lain, tetapi saya ingat saya mempunyai sepotong besar kristal ini di rumah. Beberapa tahun yang lalu, ibu saya secara khusus mengeluarkan sepotong kecil kristal untuk dimasukkan ke dalam kalung itu. Apa? Ye Chen tidak bisa lagi tetap tenang, dan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Wei Ying akan memiliki lebih banyak batu mistik jiwa bumi. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Guru Wei, bolehkah saya tahu di mana rumah Anda? Kristal itu sangat penting bagi saya. Saya bersedia membayar berapapun untuk itu. Bisakah kita pergi ke sana hari ini? Ye Chen meraih tangan Wei Ying dengan penuh semangat. Batu mistik jiwa bumi terlalu penting baginya. Tidak hanya penting baginya, itu juga penting bagi makam samsara. Wei Ying melirik Ye Chen dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyadari bahwa perilaku Profesor Ye semakin aneh, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, bagaimana dengan ini? Jangan pergi ke restoran Wei Xuan hari ini. Kami hanya akan pergi ke rumahku untuk makan. Rumah saya berada di Jalan Yunhai di lingkar kelima ibu kota. Baiklah, Ye Chen tidak peduli jika itu sedikit mendadak. Untuk batu mistik jiwa bumi, dia bersedia membayar harga yang mahal. Ke Jalan Yunhai, Ye Chen menginstruksikan pengemudi. Ya, Tuan Ye. Pengemudi memutar mobilnya dan menuju ke Jalan Yunhai. Jalan Yunhai. Setengah jam kemudian, Maiba berhenti di pintu masuk kawasan Jalan Yunhai. Ye Chen dan Wei Ying keluar dari mobil dan langsung menuju gedung di tengah. Dilihat dari bangunan di sekitarnya, keluarga Wei Ying tidak berada. Lingkungan di sini sudah tua dan rusak. Karena itu, Ye Chen memutuskan bahwa jika keluarga Wei Ying benar-benar memiliki lebih banyak batu mistik jiwa bumi, selain syarat apapun mereka ingin menjualnya kepadanya, dia bersedia memberi keluarga Wei Ying sebuah villa mewah di pusat kota. Karena tidak ada lift di gedung lama, mereka berdua hanya bisa menaiki tangga menuju lantai 5. Wei Ying hendak mengetuk pintu ketika dia menyadari bahwa dia dan Ye Chen baru mengenal satu sama lain selama sehari. Apakah tidak sopan jika dia membawanya pulang? Bagaimana jika orang tuanya salah paham? Berderak. Saat ini, pintu besi terbuka. Seorang pria parubaya kurus dan tampak tajam melangkah keluar untuk pergi, tetapi ketika dia melihat dua orang di depannya, dia tertegun, dan ekspresinya berubah menjadi aneh. Beberapa detik kemudian, pria itu akhirnya tersentak kembali ke dunia nyata. Ying kecil, kenapa kamu kembali? Meskipun dia sedang berbicara dengan Wei Ying, mata pria parubaya itu tertuju pada Ye Chen. Pria ini adalah ayah Wei Ying, Wei Yongming. Sorot matanya seperti tatapan ayah mertua yang memandang calon menantunya. Itu membuat Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman. Bab 344, Pacar. Putrinya belum pernah membawa pacarnya ke rumah sebelumnya, dan dia tidak yakin bagaimana hubungannya di universitas. Dia sebelumnya telah mengatur beberapa kencan buta untuknya, tetapi dia selalu menolak gagasan itu. Karena itu, dia terkejut ketika dia tiba-tiba membawa pulang seorang pria. Ayah, apakah aku tidak diperbolehkan pulang? Wei Ying memutar matanya ke arah Wei Yongming, lalu memperkenalkan Ye Chen. Ayah, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada profesor baru di universitas kami, Profesor Ye Chen. Dia tetanggaku sekarang. Halo, Paman, sapa Ye Chen dengan sopan. Wei Yongming mengangguk dan bergumam,
kamu sudah menjadi profesor di usia yang sangat muda. Masa depanmu cukup cerah. Ngomong-ngomong, Yinger, kapan kalian berdua berkumpul? Wei Ying tersipu dan menjelaskan, ayah, kami adalah rekan kerja. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Ngomong-ngomong, di mana ibu? Profesor Ye, silakan masuk. Mereka bertiga kemudian pergi ke ruang tamu. Ye Chen melihat sekeliling. Dekorasinya sederhana, namun foto di dinding membuat tempat itu terlihat hangat dan nyaman. Dia tiba-tiba merasa rindu kampung halaman. Namun, hanya ada 2 hari lagi sebelum penjara hantu dibuka. Maka, sudah waktunya bagi keluarga mereka untuk bersatu kembali. Tiba-tiba, Ye Chen melihat banyak sekali piala, penghargaan, dan foto grup di sudut dinding. Dalam foto grup, ada seorang wanita berpenampilan heroik yang sedikit mirip Wei Ying. Orang ini seharusnya adalah ibunya. Penghargaan dan pialanya semuanya cukup menakutkan. Juara kompetisi seni bela diri tradisional ibu kota kedua. Juara kompetisi seni bela diri ibu kota. Juara kompetisi seni bela diri tradisional. Pakar nomor 1 di sekolah 8 Trigram Huaxia. Mata Ye Chen berbinar saat melihat ini. Tampaknya ibu Wei Ying sangat luar biasa, dan dia bertanya-tanya seberapa kuat ibu Wei Ying. Perhatian Wei Yongming tertuju pada Ye Chen sepanjang waktu. Dia membuatkan Ye Chen secangkir teh dan bertanya, Profesor Ye, dari mana asal Anda? Berdasarkan aksenmu, kamu bukan berasal dari ibu kota. Provinsi Jiangnan. Provinsi Jiangnan bagus. Ada orang-orang luar biasa di sana, dan kualitas udaranya bagus. Wei Yongming mengajukan rentetan pertanyaan dengan antusias. Meskipun putrinya mengatakan bahwa Ye Chen adalah rekannya, dia tidak mempercayainya. Karyawan baru yang tak terhitung jumlahnya telah masuk dan keluar dari universitas, namun pria inilah yang pertama dia bawa pulang. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Wei Ying dengan cepat menyela ayahnya dan duduk di antara Ye Chen dan dia, takut dia akan terus bertanya. Ayah, ayah masih belum memberitahuku kapan ibu akan kembali, kata Wei Ying. Wei Yongming menghela nafas. Ibumu masih membangun sekolah seni bela diri itu. Dia sudah menginvestasikan 1 hingga 2 juta, dan itu adalah jurang maut. Tidak perlu melakukan banyak hal untuk mempromosikan sekolah 8 Trigram. Kalau terus begini, dia mungkin juga melakukan amal. Saya sudah beberapa kali memintanya pindah rumah, tapi dia menolak. Yinger, bicarakan hal ini dengan ibumu saat dia kembali. Anda tahu, saya sudah memasak selama beberapa hari terakhir. Wei Ying tampak tidak berdaya. Ibunya sudah seperti ini sejak dia bisa mengingatnya, dan selalu fokus pada seni bela diri dan promosi sekolah 8 Trigram. Sebagai anggota keluarganya, mereka hanya bisa mendukungnya. Wei Ying memandang Ye Chen dan berkata, Profesor Ye, bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke dapur dan membuat beberapa hidangan agar kita bisa makan sedikit. Aku akan memastikan ibuku ada di rumah suatu hari nanti dan kemudian mencarimu. Ibuku menyimpan benda itu di suatu tempat yang tidak aku dan ayahku sadari. Ye Chen mengangguk. Saat dia hendak berbicara, telepon Wei Yongming berdering. Dia mengeluarkannya dan melihatnya sekilas sebelum berkata, lihat, ibumu menelepon. Dia mungkin ingin aku mengiriminya makanan. Dia menekan tombol jawab. Saat dia hendak berbicara, suara laki-laki yang tergesa-gesa terdengar dari ujung telepon. Paman Wei, sesuatu yang buruk telah terjadi pada guru. Datanglah ke sekolah, ambulans akan segera datang. Meski telepon tidak menggunakan speakerphone, namun apa yang diucapkan terdengar nyaring dan jelas. Wei Ying dan Wei Yongming tersentak berdiri. Apa yang telah terjadi? Wei Yongming bertanya dengan tangan gemetar. Paman Wei, masalah ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas melalui telepon. Seseorang di sini untuk menantang sekolah. Silakan datang dengan cepat. Begitu pria itu selesai berbicara, dia menutup telepon. Wei Yongming buru-buru mengenakan satu set pakaian dan keluar. Wei Ying tampak sedikit bingung dan berkata kepada Ye Chen, Profesor Ye, silakan kembali ke sekolah dulu. Aku sangat menyesal. Aku ingin mentraktirmu makan malam hari ini, tapi ada yang harus aku urusan. Aku akan pergi bersamamu, kata Ye Chen. Wei Ying ingin menolak tetapi nyawa ibunya dipertaruhkan, jadi waktu adalah hal yang paling penting. Baik-baik saja maka. Tidak lama kemudian, mereka bertiga masuk ke dalam mobil biru yang diparkir di lantai bawah,
dan Wei Yongming menginjak pedal gas dan melaju secepat yang dia bisa. Ye Chen awalnya ingin membiarkan Wei Yongming dan Wei Ying menggunakan Maibach, tapi setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Wei Yongming menyalakan 3 atau 4 lampu merah, dan 10 menit kemudian, mobil berhenti di tempat yang relatif terpencil di mana sekolah seni bela diri berada. Ada sebuah plakat di atas pintu masuk bertuliskan, Sekolah 8 Trigram. Wei Yongming dan Wei Ying membuka pintu dan bergegas masuk, dan Ye Chen secara alami mengikuti mereka. Saat dia memasuki dojo, dia langsung merasakan aura pembunuh. Seorang pria parubaya berdiri di platform arena, memancarkan aura bela diri sementara tangannya digenggam di belakang punggung, berpura-pura terlihat tinggi dan perkasa. Ye Chen menyadari bahwa pihak lain adalah seniman bela diri kuno. Di sudut lain platform arena, seorang wanita berusia 40-an terbaring di tanah. Beberapa murid sedang membalut lukanya. Mama, Wei Ying bergegas menuju kerumunan saat dia melihat ibunya yang terluka. Hatinya sakit dan air matanya jatuh. Saat ini, tangan ibunya terpelintir dan patah, wajahnya memar, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Wajah pucatnya dipenuhi dengan sakit hati dan ketidakberdayaan. Wei Yongming sangat marah saat melihat istrinya seperti ini. Sial, siapa yang melakukan ini? Siapa yang menyakitinya seperti ini? Kenapa ambulansnya belum datang? Begitu dia mengatakan ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke pria parubaya di atas panggung. Salah satu pemuda di sisi ibu Wei Ying berbisik, Paman Wei, saya juga tidak tahu kenapa. Logikanya, ambulans seharusnya sudah tiba sekarang, tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Saya baru saja menelepon lagi, tetapi masih belum ada kabar kapan akan tiba. Mata Wei Yongming menyipit saat dia berkata dengan tekad, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bawa dia ke mobilku dan aku sendiri yang akan mengirimnya ke rumah sakit. Mendengar ini, pemuda itu segera berkata, Paman Wei, itu tidak akan berhasil. Jika kami bisa mengirimkannya sendiri, kami pasti sudah melakukannya sejak lama. Begitu dia selesai berbicara, Ibu Wei Ying memuntahkan seteguk darah lagi, yang membuat Wei Ying ketakutan. Bu, tolong jangan menakutiku. Aku akan pergi mencari dokter untukmu sekarang. Saat ini, suara dingin terdengar dari peron. Pria parubaya itulah yang diam selama ini. Tidak masalah siapa yang datang hari ini. Seniman bela diri sampah seperti ini sebenarnya berani mencoreng nama sekolah 8 Trigram. Tidak ada gunanya membiarkan dia terus hidup. Babak 345, Tang Pengfei. Wei Ying sangat terkejut, dan Wei Yongming segera mengalihkan perhatiannya ke pria parubaya itu dan bertanya, siapa dia? Pemuda itu ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata dengan suara gemetar, dialah yang menantang sekolah dan melukai guru. Hal ini membuat Wei Yongming marah. Lagi pula, suami mana yang tega melihat istrinya terluka seperti ini? Sekalipun itu sebuah tantangan, hal itu tidak boleh mengakibatkan cedera serius atau kematian. Dia segera berdiri dan mengeluarkan sebatang tongkat, siap untuk bergegas menuju pria itu. Kamu berani menyentuh istriku. Aku menghajarmu. Wei Yongming, yang belum pernah mengumpat sebelumnya, sangat marah hingga tanpa sadar dia mengumpat. Namun, ketika murid lainnya melihat ini, 6 atau 7 dari mereka segera menarik Wei Yongming kembali. Paman Wei, jangan. Pria itu terlalu kuat. Guru bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Pria parubaya di atas panggung memandang ke arah Wei Yongming dengan acuh tak acuh dan mencibir, kualifikasi apa yang dimiliki semut sepertimu untuk menantangku? Saya datang ke sini hanya dengan satu niat. Besok, saya tidak ingin melihat sekolah ini ada. Wanita itu tidak bisa mewakili sekolah 8 Trigram. Dia tidak memenuhi syarat. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa melewati malam ini. Kamu seorang pembunuh. Wei Yongming meraung marah. Jika saya menelepon polisi, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Panggil polisi. Pria parubaya itu tersenyum. Haha, sungguh menggelikan. Silakan laporkan saya. Saya, Tang Pengfei, ingin tahu apakah petugas polisi berani ikut campur dalam urusan dunia seni bela diri Huaxia. Apa kamu tidak penasaran kenapa ambulansnya belum juga datang? Sebaiknya aku memberitahumu bahwa aku mengatur agar mereka tetap tinggal. Aku ingin dia mati, jadi tidak ada yang bisa menyelamatkannya.
Apa hak seseorang yang bahkan bukan seniman bela diri kuno yang baik untuk mendirikan sekolah 8 trigram? Anda, Wei Yongming sangat marah. Pada saat itu, Ye Chen menyelinap ke kerumunan. Kondisi Ibu Wei Ying tidak optimis, jadi jika dia tidak melakukan sesuatu, konsekuensinya akan sangat serius. Adapun pria itu, dia akan memikirkannya nanti. Lagi pula, dia belum mengetahui keseluruhan ceritanya, jadi tidak baik untuk mengambil tindakan dulu. Ketika semua orang melihat Ye Chen muncul di samping Ibu Wei Ying, mereka segera mengerumuninya. Profesor Ye, apa yang kamu lakukan? Wei Ying bertanya dengan heran. Nak, Tuan butuh udara segar sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Chen mengeluarkan sebungkus jarum perak dari sakunya dan berkata, aku akan menyelamatkannya. Mendengar ini, tidak hanya para murid yang terkejut, tetapi Wei Yongming dan Wei Ying juga tercengang. Orang ini adalah seorang dokter. Wei Yongming memandang Wei Ying dan bertanya, apakah Ye Chen seorang profesor di departemen medis? Dokter. Wei Ying terlalu terkejut untuk segera menjawab. Namun, dia akhirnya berkata, universitas kami tidak memiliki departemen medis. Saat itu, Ye Chen sudah mulai melakukan akupuntur. Jarum perak ditembakkan terus-menerus, dan setiap jarum membawa jejak ki aslinya. Setelah beberapa jarum dimasukkan, pendarahan Ibu Wei Ying berhenti, dan wajahnya kembali pucat. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan ramuan. Agar pilnya tidak terekspos, dia membungkus pil itu dengan daun ramuan dan memberikannya kepada Ibu Wei Ying. Pil itu meleleh di mulutnya, dan beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba terbatuk dan membuka matanya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Uhuk-uhuk. Dia melirik Ye Chen dan bergumam, kamu menyelamatkanku. Kamu belum pulih, jadi jangan bergerak, kata Ye Chen. Percakapan keduanya langsung membungkam para penonton yang menatap mereka seolah-olah melihat hantu. Beberapa detik yang lalu, dia mengeluarkan banyak darah dan auranya sangat lemah, tapi sekarang dia sudah pulih hingga dia bangun dan bisa berbicara. Bahkan seorang dokter ajaib pun tidak akan mampu melakukan sesuatu yang menakjubkan ini, bukan? Yinger, apakah dia benar-benar seorang profesor di sekolahmu? Wei Yongming bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak tahu lagi. Wei Ying benar-benar tidak dapat memahaminya. Namun, identitas Ye Chen bukanlah fokusnya. Dia berlutut di samping ibunya sambil menangis. Bu, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Wanita itu memandang Wei Ying dengan heran, lalu tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja berkat dokter ini. Dari sudut pandangnya, Ye Chen jelas seorang dokter. Ketika dia mengatakan dia baik-baik saja, para penonton terkejut sekaligus gembira. Tuan baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Yang dia lakukan hanyalah memasukkan beberapa jarum dan memberinya sesuatu. Ya dewa, pemuda ini benar-benar seorang dokter ajaib. Ini sulit dipercaya. Para murid berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mereka memandang Ye Chen dengan kekaguman dan penyembahan. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di belakang mereka. Beraninya kamu ikut campur. Kamu sedang mendekati kematian. Mendengar suara ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Ibu Wei Ying bahkan memaksakan dirinya untuk berdiri dan berkata kepada pria paruh baya itu, meskipun saya tidak tahu siapa kamu, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Jika kamu ingin aku menutup sekolah, baiklah, tapi kamu tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah. Tapi Bu, sekolah ini adalah hasil kerja kerasmu, kata Wei Ying pelan. Wanita itu mengabaikan tekanan yang dia rasakan dan berkata, saya mendirikan sekolah ini hanya untuk mempromosikan seni bela diri sekolah 8 trigram. Tidak ada keuntungan yang didapat. Tang Pengfei maju selangkah, auranya melonjak. Tidak ada seorang pun di ibu kota yang menggunakan nama sekolah 8 trigram. Seni bela diri yang Anda pelajari hanyalah salah satu bentuknya. Menurutku, itu sesuatu yang memalukan. Anda tidak mempromosikan sekolah 8 trigram, Anda mencoreng reputasinya. Aku baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, jadi karena anak ini melanggar keinginanku, aku akan melenyapkannya. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya hitam melintas dan langsung menuju ke Ye Chen. Ye Chen berdiri di sana tanpa bergerak, tidak terpengaruh. Hati-hati, kata Ibu Wei Ying cepat. Dia ingin membantu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak cukup cepat untuk menyelamatkannya.
Pihak lain berbaik hati menyelamatkannya, tetapi akan mati karena dia. Dia menyesalinya. Saat cahaya hitam mencapai dia, Ye Chen membuka jari-jarinya dan meraih cahaya hitam, menghentikannya. Itu adalah anak panah. Melihat ini, mata Ibu Wei Ying dan Tang Pengfei menyipit. Orang ini ahli. Ye Chen memandang Ibu Wei Ying dan berkata, jika saya membantu Anda menangani orang ini dan memastikan keamanan sekolah Anda, dapatkah Anda memberi saya sesuatu? Wanita itu ragu-ragu selama beberapa detik. Meskipun dia tidak tahu apa yang Ye Chen bicarakan, dia tetap mengangguk. Baiklah. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen menyalurkan ki aslinya ke kakinya dan melompat ke platform arena. Tang Pengfei tidak menyangka Ye Chen tidak hanya mengetahui pengobatan, tetapi juga seni bela diri kuno. Matanya dingin ketika dia berkata dengan marah, ini adalah urusan sekolah 8 Trigram. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Ye Chen pindah. Aura mendominasi yang keluar dari tubuhnya menyebabkan Tang Pengfei melebarkan matanya, dan tanpa sadar melemparkan pukulan. Ye Chen mencibir dan melayangkan pukulan juga. Namun, perbedaan antara kedua pukulan tersebut sangat besar. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, dan seluruh arena bergetar hebat seolah bisa runtuh kapan saja. Mata Tang Pengfei dipenuhi dengan keterkejutan. Saat mereka bentrok, ekspresinya membeku. Dia merasa seolah-olah tinjunya bertabrakan dengan gunung besar, dan dia tidak mampu mendorong Ye Chen kembali sama sekali. Pergilah. Lengan Ye Chen meledak dengan kekuatan. Kaca. Semua orang dapat dengan jelas mendengar suara patah tulang, dan Tang Pengfei terlempar dari platform arena dan jatuh ke tanah. Bab 346, itu profesor universitas. Saat Tang Pengfei dihancurkan dari platform arena, semua orang tercengang. Ibu Wei Ying dan murid-muridnya tahu betapa kuatnya Tang Pengfei. Dia tidak mampu menahan satu pukulan pun dari serangan terakhir. Namun, dokter misterius ini ternyata juga ahli bela diri. Sulit dipercaya. Ibu Wei Ying memandang orang-orang di sekitarnya dan bertanya, apa latar belakang orang ini? Semua muridnya menggelengkan kepala, ekspresi mereka sama-sama terkejut. Hanya Wei Yongming dan Wei Ying yang memiliki ekspresi sangat aneh. Beberapa detik kemudian, Wei Ying berkata, Bu, dia rekan saya. Dia rekanmu, seorang guru seni bela diri. Dia profesor baru di Capital City University. Wei Ying menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Bukankah seharusnya para profesor di universitas bersikap lemah lembut dan beradab? Bagaimana dia bisa berubah menjadi ahli seni bela diri yang menakutkan? Pada saat ini, Tang Pengfei akhirnya bangkit dan kembali ke platform arena. Matanya merah, dan ekspresinya galak. Salah satu lengannya berlumuran darah. Dia menatap Ye Chen dan berkata, menyinggung saya sama dengan menyinggung seluruh sekte saya. Apakah itu layak untuk semut itu? Dengan kekuatan Anda seharusnya berada di peringkat 30 besar Grandmaster Huaxia. Tidak baik membuat terlalu banyak musuh. Kamu terlalu banyak mengutarakan omong kosong. Suara tenang Ye Chen terdengar sebagai tanggapan. Tetapi karena kamu kehilangan satu tangan, aku hanya akan menggunakan satu tangan, dan aku akan menutup mata. Jika kamu bisa memaksaku kembali, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menutup matanya pada saat bersamaan. Sombong dan bodoh. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas kematianmu. Ekspresi Tang Pengfei berubah jelek. Anak ini meremehkannya. Itu menghina dan memalukan. Beberapa detik kemudian, sebuah pedang muncul di tangannya. Bersiap untuk mati. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia menyerang Ye Chen dan mengayunkan pedangnya. Mendesis. Semua orang menarik napas dingin dan menahan napas. Ye Chen terlalu sombong, menutup matanya dan menggunakan satu tangan. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Di peron, senyum Tang Pengfei semakin lebar. Bodoh. Saat pedang itu mendekati tubuh Ye Chen, dia mengulurkan tangannya dan memadatkan penghalang udara yang tak terlihat, menyebabkan pedang itu terpental. Ding! Ekspresi Tang Pengfei ngeri. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, tangan Ye Chen menutup pedang dan menghancurkannya. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu gagal memanfaatkannya dengan baik, kata Ye Chen dengan tenang. Kemudian,
Tangannya meraih leher Tang Pengfei dan mengangkatnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Tang Pengfei ketakutan, dan matanya dipenuhi ketakutan. Benar-benar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa kubunuh. Kaca, dia mematahkan leher Tang Pengfei dan melemparkannya ke tanah begitu saja. Mengalahkan. Dalam satu pertukaran, Ye Chen menang. Setelah keheningan singkat yang mengejutkan, seruan yang mengejutkan terdengar. Dia benar-benar menang. Dia kira-kira seumuran dengan kita. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah pria itu benar-benar mati? Tidak mungkin kan? Membunuh seseorang akan mengakibatkan hukuman penjara. Apakah dia benar-benar seorang profesor universitas? Kapan profesor universitas menjadi begitu menakutkan? Ye Chen melirik tubuh Tang Pengfei dan memanggil Ying Qing untuk membantunya mengatasinya. Kemudian, dia melompat dari platform arena dan berjalan ke arah Ibu Wei Ying. Bagaimana perasaanmu? 5 menit telah berlalu. Tubuhmu seharusnya bisa bergerak dengan baik sekarang. Ibu Wei Ying kaget, dan langsung berusaha berdiri. Ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa dia tidak lagi merasakan sakit ketika dia menggerakkan tubuhnya. Terima kasih telah membantuku, senior. Sikapnya sangat hormat. Sebagai seorang seniman bela diri, dia berbeda dari orang lain di sini. Dari sudut pandangnya, siapapun yang lebih kuat darinya adalah seorang senior. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Saya baru saja memenuhi bagian saya dari kesepakatan. Anda memiliki sesuatu yang saya inginkan. Senior, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dia buru-buru bertanya. Bu, itu adalah kristal yang tertanam di kalungku, Wei Ying menimpali. Ekspresi Ibu Wei Ying berubah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya aku sudah menebaknya, tapi karena aku sudah berjanji, senior, ikutlah denganku ke rumahku. Baiklah, Ye Chen senang dengan perkembangan ini. Hei, bagaimana dengan orang itu? Dia belum mati, kan? Profesor Ye, pembunuhan itu melanggar hukum. Apa yang harus kita lakukan? Wei Ying tiba-tiba menyela. Dia tidak ingin Ye Chen masuk penjara karena keluarganya. Meskipun ibunya adalah seorang seniman bela diri, Wei Ying adalah orang biasa. Dia belum pernah melihat orang mati di depan matanya. Oleh karena itu, saat ini, dia panik. Ye Chen melirik Wei Ying dan hanya bisa menghiburnya. Apakah kamu ingin dia mati? Dia tidak mati. Dia baru saja pingsan. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu? Haruskah kita memanggil polisi? Begitu Wei Ying selesai berbicara, sekelompok orang berseragam militer bergegas masuk. Salah satunya adalah Ying Qing. Ying Qing berkedip dan berjalan ke arah Ye Chen. Dia berpura-pura menunjukkan identitasnya. Halo, saya baru saja menerima laporan dari masyarakat bahwa ada buronan berbahaya di sekitar sini. Aku penasaran. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen menunjuk ke platform arena. Di sana, terima kasih atas kerja sama Anda. Beberapa tentara melangkah ke platform arena untuk memastikan identitas Tang Pengfei, dan kemudian membawanya pergi dengan tandu. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 menit, dan tidak ada yang mau repot-repot menanyakan pertanyaan kepada Ye Chen atau salah satu dari mereka. Ini sangat aneh. Wei Ying akhirnya bereaksi dan bertanya dengan heran, mengapa petugas penegak hukum ini bertindak begitu saja. Ibu Wei Ying melirik Ye Chen dan mengangguk ringan. Dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa orang-orang ini dipanggil oleh Ye Chen, dan seluruh sandiwara ini hanya untuk membodohi putrinya dan mempertahankan pandangan hidupnya yang polos. Dengan dukungan Wei Yongming, dia berbisik kepada murid-murid di belakangnya, sekolah tutup untuk hari ini. Semuanya, pulanglah dan istirahatlah. Senior, tolong ikuti saya. 1 jam kemudian, kembali ke Jalan Yunhai, mereka berempat turun dari mobil. Mereka bisa saja kembali lebih awal, tapi Wei Ying dan Wei Yongming masih khawatir. Bab 347, 3 permintaan. Mereka mengkhawatirkan Ibu Wei Ying, jadi mereka bersikeras pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun, yang mengejutkan, pemeriksaan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Selain beberapa tulang yang terkilir dan jumlah sel darah yang rendah karena kehilangan darah, dia baik-baik saja. Wei Ying dan Wei Yongming terkejut. Mereka ingin melakukan scan untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja, tetapi mereka diusir oleh dokter. Saat mereka berkendara kembali, ekspresi mereka sangat aneh,
dan mereka terus-menerus menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Ibu Wei Ying sedikit berbeda, karena dia tahu sedikit tentang dunia persilatan. Dia yakin Ye Chen adalah salah satu ahli legendaris itu. Meski dia tidak tahu kenapa dia menjadi profesor di Capital City University, itu tidak penting lagi. Seorang ahli seperti Ye Chen tidak bisa tersinggung. Wei Ying memiliki 10.000 pertanyaan di dalam hatinya, tetapi setiap kali dia ingin bertanya kepada Ye Chen tentang apa yang terjadi, ibunya menutup mulutnya dengan pandangan. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, kata ibunya lembut. Ketika mereka tiba kembali di rumah, Ibu Wei Ying mengetahui bahwa Ye Chen belum makan dan segera berkata, Wei tua, Yinger, pergi dan buatkan makanan. Ada yang ingin aku diskusikan dengan senior. Wei Ying memutar matanya ke arah ibunya. Bu, dia rekanku loh. Tidak perlu terlalu tertutup. Kenapa aku tidak bisa mendengarkannya juga? Jangan ganggu urusan orang dewasa, tegur ibunya. Tak berdaya, Wei Ying hanya bisa menjulurkan lidahnya dan menuju ke dapur. Senior, tolong ikuti saya. Ibu Wei Ying membawa Ye Chen ke ruang kerja, yang memiliki sejumlah barang antik dan sederet buku tua. Ye Chen melirik buku-buku itu dan menyadari bahwa semuanya tentang sekolah 8 trigram. Seolah merasakan tatapan Ye Chen, dia menjelaskan, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang wanita yang mengubah nasib saya. Dia menerimaku sebagai muridnya, mengajariku seni bela diri, dan mengizinkanku memasuki sekolah 8 trigram. Sayang sekali dia pergi setelah mengajari saya selama sebulan. Tetap saja, saya mendapat banyak manfaat dari bulan mengajar itu. Saya telah memenangkan banyak sekali penghargaan dalam seni bela diri tradisional, dan bahkan mampu mengalahkan beberapa praktisi seni bela diri kuno. Saya pikir saya telah menyentuh langit-langit seni bela diri dan bersemangat untuk mempromosikan seni bela diri sekolah 8 trigram. Namun, sepertinya pikiranku terlalu kekanak-kanakan. Pakar yang menantangku hari ini jauh melebihi kekuatanku. Aku sebenarnya tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Jika senior tidak ikut campur, saya pasti sudah lama mati. Tiba-tiba, celepuk. Dia berlutut. Baru saja, Ying Er ada di sini. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa saya katakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada senior atas bantuan Anda. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan maju selangkah. Gelombang udara berkumpul di bawah kaki Ibu Wei Ying dan mengangkatnya dari lututnya. Tidak perlu berlutut. Saya mengambil tindakan karena Wei Ying dan batu mistik jiwa bumi. Batu mistik jiwa bumi, dia bergumam setelah mendengar itu, dan segera memikirkan sesuatu dan segera mengeluarkan semua buku dari rak buku. Ada kompartemen rahasia di belakang rak buku. Membuka kompartemen rahasia, dia mengeluarkan sebuah kotak brokat. Senior, saya tidak tahu kalau benda ini disebut batu mistik jiwa bumi. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu, senior yang pernah mengajari saya teknik budidaya sekolah 8 trigram muncul kembali. Dialah yang memberiku benda ini, mengatakan bahwa putriku perlu memakainya untuk bertahan hidup, jadi aku mengambil sebagian dan membuatnya menjadi kalung. Ye Chen mengambil kotak brokat dan mengangguk. Putrimu memiliki Fiendis Blood Cold Fisik, yang sangat langka. Putri Anda tidak akan hidup lebih dari 18 tahun jika bukan karena batu ini. Ekspresinya berubah drastis saat mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu Fiendis Blood Cold Fisik, nada serius Ye Chen sudah cukup untuk memberitahunya betapa gawatnya situasi ini. Senior, bagaimana jika batu mistik jiwa bumi tidak mampu menekan fisik itu? Apakah sesuatu akan terjadi pada putriku? Suaranya bergetar. Ye Chen tidak menjawab. Dia menahan napas dan membuka kotak brokat, setelah itu sejumlah besar energi spiritual meluap dari dalam. Sebuah batu kristal cantik tergeletak dengan tenang di dalam. Itu adalah batu mistik jiwa bumi. Pada saat ini, meskipun Ye Chen sudah siap secara mental, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya. Harta karun yang sulit didapat bahkan di pegunungan Kunlun, namun aku benar-benar mendapatkannya di Huaxia. Keberuntunganku sungguh menantang surga. Ye Chen menghela nafas saat dia mengulurkan tangan dan meraih batu mistis jiwa bumi. Dalam sekejap, dia bisa merasakan batu hitam di sakunya bergetar hebat. Makam samsara bergetar. Kaca. Kaca. Dua suara tajam terdengar, saat lapisan luar permukaan dua batu nisan di makam samsara hancur, memperlihatkan dua baris kata, aliansi jimat spiritual, Ping Changhai.
Master Pedang Segudang Dao, Chen Tianli. Di bawah nama Chen Tianli, ada beberapa baris lagi. Aku punya pedang yang bisa menghancurkan dunia ini. Aku punya pedang yang bisa menembus dunia fana. Ye Chen bisa merasakan aura yang melonjak dari batu nisan Chen Tianli sangat menakutkan, dan bahkan ada pedang ilusi melayang di sekitarnya. Bahkan pedang pembunuh naga yang disimpan di makam samsara mulai bergetar, seolah-olah beresonansi dengan suatu kekuatan. Chen Tianli ini mungkin lebih kuat dari Ping Changhai, tapi keduanya adalah ahli kuno yang perkasa, jadi mereka seharusnya bisa membantuku menangani penjara hantu, pikir Ye Chen dalam hati sebelum berbalik untuk melihat Ibu Wei Ying. Saya dapat memberitahu Anda bahwa batu mistik jiwa bumi sangat berharga. Menyelamatkan Anda saja tidak cukup untuk membalas budi Anda. Anda dapat mengajukan 3 permintaan kepada saya sekarang. Selama itu tidak bertentangan dengan prinsip saya akan menyetujuinya. Dia tercengang. Dia tahu bahwa batu mistik jiwa bumi ini sangat berharga, tetapi dia tidak menyangka hal ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, 3 permintaan itu terlalu banyak. Saya hanya punya 1 permintaan. Saya berharap putri saya dapat hidup sehat dan tidak diganggu oleh apapun. Mata Ye Chen menyipit dan dia berkata, Wei Ying memiliki kepribadian yang baik. Aku juga tidak ingin melihatnya mati sebelum waktunya. Saya hanya bisa berjanji kepada Anda bahwa selama saya masih hidup, tidak ada yang bisa menyentuh atau menyakitinya, termasuk Fiendis Blood Frost fisik. Jika batu mistik jiwa bumi tidak dapat menekannya, saya akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Masih ada 2 permintaan. Ibu Wei Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai orang tua, saya benar-benar tidak mengharapkan hal lain selain ini. Ye Chen berpikir sejenak dan mengeluarkan kartu bank dan 1 set kunci dari makam samsara. Itu adalah salah satu yang diberikan jiwa naga padanya. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang ada di kartu bank ini, tapi itu cukup bagi keluarga Anda untuk hidup sejahtera selama sisa hidup Anda. Kata sandinya adalah 68. Kunci-kunci ini adalah sebuah properti hunian besar di kawasan perumahan di pusat ibu kota. Alamat dan nomor pintu tercantum pada kunci. Kamu tidak bisa menolak. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membuangnya saja. Apapun yang terjadi, saya mendapat banyak manfaat dari kesepakatan ini. Nada bicara Ye Chen tidak menyisakan ruang untuk berdebat. Bab 348, Fisik Dingin Darah yang Jahat. Dia tercengang saat melihat kunci dan kartu bank. Sebuah rumah di pusat ibu kota berharga setidaknya 20 juta yuan. Terlebih lagi, pasti ada sejumlah besar uang di kartu bank itu. Selain janji Ye Chen untuk melindungi Wei Ying, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk batu itu. Apakah batu mistik jiwa bumi itu penting? Senior, saya benar-benar tidak bisa menerima ini, katanya. Sudah kubilang kamu tidak bisa menolak. Kata-kata Ye Chen terdengar seperti ultimatum. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia kemudian berkata, kalau begitu, saya akan menerima 2 hal ini. Jika senior menginginkannya kembali, tolong beritahu saya. Lalu, Ye Chen menatapnya dan memikirkan sesuatu. Saya melihat Anda fokus pada jalur seni bela diri, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Beberapa saat kemudian, Ye Chen mengetuk dahinya dengan jarinya, dan aliran informasi memasuki pikirannya. Ekspresinya berubah total ketika dia menyadari apa itu. Itu sebenarnya adalah teknik budidaya mental seni bela diri kuno dan teknik seni bela diri. Itu jauh melampaui semua yang pernah dia pelajari, dan bahkan lebih kuat daripada bentuk 8 trigram yang diajarkan wanita itu padanya. Senior, ini terlalu berharga. Dia mendambakan hal ini, tetapi nilainya lebih dari kartu bank atau rumah. Itu sangat berharga. Dia bahkan ingin berlutut lagi, tapi sekali lagi dihentikan oleh Ye Chen. Ye Chen berbalik dan berkata dengan tenang, 2 hal yang ada dalam pikiranmu itu tidak terlalu berarti bagiku. Anda bisa mengambilnya. Dia tersentak. Teknik budidaya yang menantang surga seperti ini sebenarnya tidak cukup baik untuknya. Kalau begitu, seberapa kuat dia? Baiklah, ayo bergabung dengan yang lain dan makan. Namun, dia tetap di tempatnya berdiri dan berkata, Tuan. Ya, saya punya pertanyaan lain. Berbicara, Yinger adalah anakku satu-satunya dan hartaku. Aku ingin tahu apa efek Fiendis Blood Cold fisik terhadap putriku. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Dia meliriknya, lalu menghela nafas. Saat ini,
Fisik dingin darah jahat Wei Ying baru berada pada tahap awal, dan batu mistik jiwa bumi dapat menekannya. Namun, setelah beberapa tahun, itu akan menyala, dan batu mistik jiwa bumi tidak akan mampu menekannya lagi. Jika dia tidak memiliki kekuatan bela diri, kemungkinan besar dia akan mati. Namun, Fiendis Blood Cult fisik tidak semuanya buruk. Jika dia memiliki teknik budidaya atribut es yang cocok, kecepatan budidayanya akan jauh melampaui orang lain, dan dia bahkan mungkin menjadi ahli yang tiada taranya. Wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah mengizinkan Wei Ying berkultivasi karena dia ingin memberinya masa kecil dan kehidupan yang bahagia. Terlalu banyak perselisihan dan bahaya dalam dunia pencaksilat, seperti yang mereka alami saat ini. Dia benar-benar tidak ingin Wei Ying menempuh jalan ini, dan merasa puas karena Wei Ying telah menjadi guru di universitas. Dia merencanakan agar Wei Ying menjalani kehidupan normal, bepergian, berkencan, menikah, dan memiliki anak. Namun, kini tampaknya hal tersebut bukan lagi suatu pilihan. Wei Ying tidak punya pilihan selain memasuki dunia seni bela diri. Dia tiba-tiba menatap Ye Chen di depannya dengan tatapan yang dalam. Jika putrinya tetap berada di sisi senior ini, kemungkinan menghadapi bahaya akan sangat berkurang. Namun, apakah senior ini akan menerima pengaturan ini? Senior, saya tidak membutuhkan hal-hal itu. Aku hanya punya satu permintaan. Saya harap Anda dapat menjadikan putri saya sebagai murid Anda. Ye Chen mengangguk. Itulah yang saya rencanakan untuk dilakukan. Namun, jika aku menerimanya sebagai muridku sekarang, dia mungkin akan sangat menolak gagasan itu. Mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Batu mistik jiwa bumi masih bisa menekan fisik dingin darah iblisnya. Terima kasih, senior. Mereka berdua kemudian kembali ke ruang tamu, di mana 3 hidangan dan sup sudah disiapkan. Meski sederhana, masakan rumahan mengingatkan Ye Chen pada keluarganya sendiri. Profesor Ye, apa yang sudah lama Anda bicarakan dengan ibu saya? Wei Ying meletakkan mangkuk dan sumpit di atas meja dan terkikik. Kami hanya mengobrol santai. Mari makan. Baiklah, Profesor Ye, makanlah daging babi rebus saya. Menurutku aku melakukannya dengan baik hari ini, jadi ini cukup bagus. Wei Ying tampak lebih santai di rumah. Dia bahkan memberi Ye Chen sepotong daging. Makan malamnya sangat menyenangkan. Setelah makan malam, Wei Ying berencana untuk tinggal di rumah pada hari itu, tetapi dia tiba-tiba diusir dari rumah oleh ibunya. Kamu masih memiliki kelas untuk diajar besok. Kenapa kamu tidur di rumah? Kamu bisa menemani senior kembali ke universitas, kata ibunya tegas. Setelah mendengar ini, ekspresi Wei Ying berubah menjadi aneh. Namun, karena tidak dapat membujuk ibunya, dia hanya bisa kembali bersama Ye Chen. Ketika mereka sampai di pintu masuk apartemen guru, Ye Chen mengulurkan tangannya dan berkata dengan serius, Guru Wei, berikan saya teleponmu. Wei Ying mengerutkan kening dan menyerahkan teleponnya. Profesor Ye, apa yang kamu lakukan? Ye Chen menyimpan nomornya dan menetapkannya sebagai kontak darurat. Karena dia telah berjanji pada ibunya bahwa dia akan melindungi Wei Ying, dia tentu saja harus menepati janjinya. Saat ini, dia tidak bisa memastikan kapan Fiendis Blood Cult fisik milik Wei Ying akan berkobar, jadi dia harus mengambil tindakan agar Wei Ying bisa menghubunginya ketika hal itu terjadi. Dia mengembalikan telepon ke Wei Ying dan berkata, Wei Ying, ingat, jika kamu merasa sangat kedinginan di kemudian hari, atau jika kamu menemui masalah, telepon saja aku. Hubungi saya bahkan sebelum Anda menelepon polisi. Apakah kamu mengerti? Ekspresi aneh muncul di wajah Wei Ying. Profesor baru ini sungguh aneh dan misterius. Dia memiliki mobil mewah, keterampilan medis yang luar biasa, dan bahkan keterampilan seni bela diri. Ibunya bahkan harus memanggilnya senior. Bagaimana orang seperti itu bisa bersedia menjadi profesor di universitas? Apa kamu mendengar saya? Ini bukan permainan anak-anak. Ye Chen takut Wei Ying akan mengira dia sedang bercanda, jadi dia menekankan kata-katanya sekali lagi. Baiklah, aku mengerti. Kemudian, Wei Ying mengambil teleponnya dan bergegas kembali ke kamarnya. Pintu tertutup, meninggalkan Ye Chen, yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Pada saat yang sama, di halaman yang tenang di ibu kota, kekuatan formasi berdenyut dan berputar. Jika dilihat dari luar, tidak ada yang terlihat. Hanya dengan masuk ke dalam formasi,
seseorang dapat menemukan apa yang disembunyikannya. Plakat di atas halaman memiliki dua kata yang berani dan kuat tertulis di atasnya. Keluarga Jiang. Di ruang tamu keluarga Jiang, seorang lelaki tua yang memancarkan aura kuat sedang duduk di kursi berlengan. Saat ini, seorang pria parubaya muncul di ruang tamu keluarga Jiang. Orang tua itu membuka matanya, dan tatapannya yang keruh dipenuhi dengan rasa jijik. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara lemah, "Sudahkah Anda menyelidiki penyebab kematian Jiang Biwang?" Pria di tengah mengangguk, matanya dipenuhi keraguan. "Katakan padaku, salah satu anggota keluarga Jiang meninggal di Provinsi Huian, jadi aku sangat penasaran untuk mengetahui siapa di Huaxia yang begitu berani." Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata dengan terkejut, "Tuan tua, kejadian di Provinsi Huian berhubungan dengan satu orang. Itu Bestart." Bab 349, Bestart. Yang mana? Mata lelaki tua itu menyipit ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia punya firasat tentang hal ini, pikirannya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin. Ekspresi pria parubaya itu berubah sedikit aneh. Apakah itu sampah dari keluarga Ye di River City? Lelaki tua itu akhirnya bertanya. Ya, Tuan tua. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu menjadi pucat karena marah. Pak, telapak tangannya menghantam meja di sampingnya, menghancurkannya. Perangkat teh antik yang bernilai puluhan juta juga hancur total. Tehnya berceceran di mana-mana, termasuk di pakaian lelaki tua itu. Pria parubaya itu tahu bahwa lelaki tua itu akan bereaksi seperti ini, jadi dia tampak tidak berdaya. Orang tua itu berdiri dan berkata dengan marah, "Itu benar-benar berani membunuh anggota keluarga Jiang. Apakah dia sangat ingin mati? Kalau begitu, harta karun itu juga jatuh ke tangannya, kan?" Saat ini, pria parubaya itu berkata, "Tuan tua, bukan itu masalahnya. Ada desas-desus di Provinsi Huian bahwa masalahnya tampaknya bukan pada Ye Chen, tetapi pada Guru Jingdao." Orang tua itu mengerutkan kening. Bagaimana orang itu bisa terlibat? Tidak ada seorang pun yang berhak mempertahankan sesuatu yang saya inginkan. Kirim seseorang untuk menghubunginya secara pribadi. Jika dia tidak menyerahkannya, singkirkan saja dia. Pria parubaya itu tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia berkata dengan suara rendah, "Tuan tua, menurut dugaan saya, segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Hubungan Tuan Jingdao dan Nona Jiangrong cukup baik, jadi fakta bahwa Tuan Jingdao mengambil tindakan dalam keadaan seperti ini berarti dia jelas-jelas berusaha melindungi itu, yang mungkin memilikinya." Mata lelaki tua itu memancarkan sedikit rasa dingin dan amarah. Dia melambaikan jubahnya dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, perintahkan seseorang untuk membuat anak itu meludahkannya." Dia tidak memenuhi syarat untuk menyimpan sesuatu seperti itu. Pria parubaya itu menghela nafas. Orang tua itu mungkin tidak akan pernah memaafkan keluarga Ye. Setiap kali keluarga ini disebutkan, tuan tua yang biasanya tenang berubah menjadi binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Jiangrong dulunya adalah biji matanya, tetapi sekarang mereka seperti musuh. Meskipun pasangan itu dikurung di penjara hantu, dia tidak mengunjungi mereka. Mungkin inilah kekejaman dunia seni bela diri. Mereka yang tidak berharga bagi keluarga Jiang harus ditinggalkan tanpa ampun. Keluarga Ye sebenarnya sangat menyedihkan. Tentu saja, dia hanya bisa memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya, dan tidak akan berani menyuarakan pemikiran seperti itu. Kemarahan Tuan Tua Jiang bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pelayan seperti dia. Melihat pria parubaya itu masih berdiri di sana, mata pria tua itu berkilat marah. "Apa yang kamu tunggu? Mulai bekerja. Tuan tua, masih ada satu hal lagi yang belum saya beritahukan kepada Anda," kata pria parubaya itu dengan hormat. "Lain kali, jika kamu tidak memberitahuku semuanya sekaligus, kamu akan dikeluarkan dari keluarga Jiang." Suara dingin lelaki tua itu terdengar, dan seluruh aula dipenuhi dengan jejak niat membunuh. Pria parubaya itu merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat berkata, "Tuan tua, itu telah datang ke ibu kota." "Apa?" Mata lelaki tua itu bersinar dengan sedikit rasa dingin, "Ini sebenarnya berani menginjakkan kaki di ibu kota." Orang ini menandatangani surat kematiannya sendiri. Merasakan kemarahan Tuan Tua Jiang, pria parubaya itu bertanya dengan lembut, "Tuan Tua, apakah kita perlu membunuh itu?" Tuan Tua Jiang mendengus,
tapi ragu-ragu selama beberapa detik. Lalu, dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh itu. Dia tidak layak. Darahnya hanya akan mencemari pedang keluarga Jiang. Kirimkan seorang ahli dari keluarga Jiang untuk menemukan anak ini dan minta dia menyerahkan harta karun itu. Jika dia menolak untuk menyerahkannya, patahkan anggota badan Bustard dan lumpuhkan budidayanya. Aku tidak ingin anak ini muncul di hadapanku seumur hidupku. Ekspresi pria paruh baya itu membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang mendominasi dunia seni bela diri Huaxia akan memperlakukan juniornya seperti ini. Bagaimanapun, darah keluarga Jiang masih mengalir di nadi Ye Chen. Namun, saat itu, Jiang Rong telah menolak pertunangan tersebut dan memilih orang biasa untuk dinikahi. Dia bahkan telah melahirkan seorang dengan akar fana. Kejadian ini telah mempermalukan keluarga Jiang. Faktanya, selama lebih dari 10 tahun, Tuan Tua bahkan tidak berpartisipasi dalam pertemuan umum dunia seni bela diri, dan banyak keluarga menggunakan masalah ini untuk mengejek Tuan Tua. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Mendesah. Untuk sesaat, dia sebenarnya bersimpati pada Ye Chen. Namun, dia tidak memikirkan masalah tersebut dan dengan cepat mengangguk. Ya Tuan, Universitas Capital City, apartemen guru. Ye Chen duduk bersila di sofa. Dia mengedarkan teknik 9 surga Arcane Sun. Batu hitam itu berputar mengelilingi tubuhnya. Batu hitam itu tampak terpaku pada batu mistis jiwa bumi di atas meja, seolah ingin melahapnya, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Saya membutuhkan batu ini untuk diolah, 11 memberimu sisanya. Batu hitam itu sepertinya memprotes dan kecepatan putarannya mengelilingi tubuhnya meningkat. Ye Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil batu hitam itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Meskipun batu ini berisi makam samsara dan dapat dianggap sebagai harta karun yang tak ternilai harganya, Ye Chen adalah pemilik makam samsara dan batu hitam tersebut. Dialah yang bertanggung jawab. 5 jari Ye Chen membentuk segel, dan kemudian tubuhnya mulai melepaskan aura amat buruk. Tak lama setelah itu, naga darah muncul di dalam ruangan. Merusak. Dengan raungan marah, Ye Chen mengetuk batu mistis jiwa bumi dengan jarinya, menyebabkannya terbelah menjadi 2. Dalam sekejap, ruangan itu ditutupi cahaya 7 warna yang menyilaukan. Total 7 jenis energi spiritual dapat dirasakan di dalam ruangan sekarang. Logam, kayu, air, api, tanah, jahat, dan mistik. 7 sinar cahaya berbeda melesat langsung ke arah Ye Chen, dan tubuh serta jiwanya terasa sangat nyaman. Saya pikir kecepatan kultivasi saya akan melambat setelah keluar dari pegunungan Kunlun. Namun, berkat peluang yang saya peroleh di sini, saya berhasil membuat kemajuan yang setara dengan 10 tahun di pegunungan Kunlun. Ye Chen sangat gembira, dan menjadi lebih bersemangat. Saat pori-pori di sekitar tubuhnya terbuka, Ye Chen merasakan gelombang energi yang kuat dan tak terbatas ke dalam tubuhnya. Dia mengedarkan teknik 9 surga Arcane Sun, dan melahap energi ini seperti lubang hitam tak berujung. Pada saat ini, energi spiritual di dalam ruangan 1000 kali lebih kuat daripada di dunia luar. Semakin banyak energi yang dilepaskan batu mistis jiwa bumi, semakin kuat aura Ye Chen. Naga darah juga mendapat manfaat besar dari energi spiritual ini. Semakin banyak energi kuat ini melonjak ke dalam tubuhnya, ekspresi Ye Chen berubah kesakitan. Gelombang energi mengancam akan merobek tubuh dan meridiannya. Namun, pada saat yang sama, mereka melemahkan tubuhnya. Sosok bayangan naga darah juga menjadi lebih nyata. Tubuhnya mulai membesar, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan raungan naga. Bab 350, terganggu. Pukul 3 pagi, di Capital City University, angin dingin bertiup. Hampir tidak ada seorang pun di sekolah kecuali seorang penjaga keamanan yang sedang berpatroli dengan membawa senter. Saat dia berpatroli, dia menonton siaran langsung seorang wanita cantik di ponselnya dengan gembira. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup melewatinya, dan tanpa sepengetahuannya, bayangan hitam melintas di belakang penjaga keamanan. Penjaga keamanan itu terhuyung dan menjatuhkan senter ke tanah. Dia kemudian mengambil senter dan mengumpat, angin sangat tidak bersahabat pada jam seperti ini. Saya benar-benar harus menghindari tugas shift malam di lain waktu. Senter baru dipegang erat selama beberapa detik ketika hembusan angin dan bayangan muncul lagi. Gedebuk. Kali ini,
Satpam itu sendiri yang terjatuh ke tanah, bersama senter dan teleponnya. Karena bingung, dia mengambil senter dan menyorotkannya ke sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa di sekitarnya. Saat angin dingin bertiup, bulu kuduknya berdiri. Dikabarkan ada kuburan di bawah Capital City University. Mungkinkah tempat ini berhantu? Tubuh satpam itu gemetar dan dia segera berjalan menuju ruang keamanan. Pada saat yang sama, sosok bayangan kedua yang melintas berhenti di jalurnya. Orang ini adalah pria parubaya yang berbicara dengan Tuan Tua Jiang hari ini. Jiang Zhenyai. Dia juga dianggap sebagai salah satu ahli terbaik di keluarga Jiang. Meskipun dia tidak berada di peringkat Grandmaster Huaxia, dia cukup kuat untuk membunuh mereka yang berada di peringkat di luar 10 besar. Dia ingin mengirim seseorang untuk menangani Ye Chen, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk datang secara pribadi, karena dia juga ingin tahu tentang anak ini. Seseorang yang mampu mencuri harta karun itu di depan banyak ahli di provinsi Huiyan tidak boleh dianggap remeh. Namun, anak itu jelas tidak berguna di River City 5 tahun lalu. Bagaimana dia bisa berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Ini adalah pertanyaan terbesar yang dia miliki. Pada saat ini, dia melihat dengan penuh rasa ingin tahu pada bayangan hitam yang bergerak cepat. Matanya sedikit menyipit saat dia bergumam, sepertinya bukan hanya keluarga Jiang yang ingin berurusan dengan anak ini. Dilihat dari kecepatan sosoknya, orang ini cukup tangguh. Saya penasaran bagaimana anak ini akan menghadapi hal ini. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Zhenye mengikuti sosok itu saat mereka langsung menuju apartemen guru. Pada saat itu, Ye Chen secara alami tidak menyadari bahwa bahaya perlahan mendekat. Auranya menjadi semakin menakutkan, dan naga darah itu hampir tidak bisa masuk ke dalam apartemen. Dia bahkan bisa merasakan tanda-tanda terobosan. Saat dia hendak menerobos, matanya tiba-tiba terbuka. Auranya menghilang, dan naga darah itu terbang kembali ke tubuhnya. Tatapan dinginnya mengarah ke jendela. Seseorang ada di sini. Bang! Jendela di sebelah kiri Ye Chen pecah, dan bayangan hitam masuk. Dilihat dari sosok dan usianya, orang ini mungkin adalah seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan topeng setengah wajah dan jaket kulit. Dia memegang pedang di tangan kirinya dan sebuah foto di tangan kanannya. Pemuda itu melirik foto itu, lalu menatap Ye Chen. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Ye Chen, beraninya kamu masuk ke ibu kota. Apakah kamu tidak tahu bahwa di sinilah markas besar istana Suemei berada? Mata Ye Chen menyipit. Kalimat ini saja sudah memberitahunya semua yang perlu dia ketahui tentang identitas pihak lain. Dia bertanya-tanya mengapa istana Suemei tidak datang mencari masalah dengannya setelah dia membunuh pembunuh utama istana Suemei. Bagaimanapun, istana Suemei terkenal karena pengejaran target mereka yang tiada henti. Dilihat dari aura orang ini, dia lebih kuat dari pembunuh yang dia bunuh di provinsi Jiangnan hari itu. Tampaknya pembunuh bayaran tertinggi tidak memenuhi reputasinya. Pemuda itu meregangkan tubuhnya dan berkata dengan galak, kamu membunuh seorang pembunuh yang sangat penting di istana Suemei. Penguasa istana sangat marah, dan bahkan memindahkanku kembali dari misiku di luar negeri. Ayo, tunjukkan padaku apa yang membuatmu begitu percaya diri untuk melangkah ke ibu kota. Pedang di tangan pemuda itu berkilau dingin. Niat membunuh dan tekanannya terfokus pada Ye Chen. Tiba-tiba, pemuda itu menoleh untuk melihat batu mistis jiwa bumi di atas meja. Napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa saat dia berkata dengan penuh semangat, kamu benar-benar memiliki batu mistik jiwa bumi. Haha, langit benar-benar membantuku. Benda ini milikku sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan kekuatan misterius terbang menuju batu mistis jiwa bumi. Saat ia hendak menyedot batu mistis jiwa bumi ke tangannya, sebuah suara acuh tak acuh terdengar, dan kekuatan misterius itu terputus. Anda mengganggu kultivasi saya dan membuat saya sangat tidak bahagia. Konsekuensinya sangat serius. Pemuda itu mendengus dingin. Tanpa membuang waktu, dia melancarkan pukulan, yang menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Beberapa perabotan bahkan hancur. Saat kultivasi Ye Chen terganggu, tubuhnya terasa seperti berada di ambang serangan balik. Mengabaikan perasaan itu, dia juga melayangkan pukulan. Tinju jahat. Kedua tinju itu bentrok secara langsung, dan ahli dari istana Suemei terhuyung mundur ke dinding. Sementara itu,
Ye Chen mundur 2 langkah saat darah di tubuhnya melonjak dan bergolak. Jika dia tahu serangan akan datang malam ini, dia tidak akan mencoba menerobos. Pemuda itu melirik Ye Chen dan menjilat bibirnya. Dia mencibir dan berkata, "Menarik, kamu sebenarnya lebih kuat dari saya. Kamu layak bagiku menggunakan pedangku." Pedang pemutus roh darah. Pemuda itu meraung. Sosoknya yang lincah berputar, begitu pula pedangnya. Sinar pedang muncul di mana-mana saat dia berputar ke arah Ye Chen seperti tornado. Mati. Saat sinar pedang hendak mengenainya, suara dingin Ye Chen terdengar lagi. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan pedangku." Begitu dia selesai berbicara, tubuh Ye Chen bergoyang aneh dan menghilang di tengah sinar pedang. Apa yang telah terjadi? Hilangnya Ye Chen yang tiba-tiba menyebabkan senyum sinis pemuda itu membeku, dan tubuhnya terhenti. Teknik gerakan yang aneh. Namun, sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, Ye Chen berbicara lagi. "Setelah kamu mati, aku secara pribadi akan mengunjungi istana Suemei." Tidak baik. Mendengar suara ini, wajah pemuda itu dipenuhi ketakutan, dan rasa bahaya menyelimuti dirinya. Dia merasa sekelilingnya terkunci. Ada yang tidak beres. Dia tanpa sadar mulai menuju ke jendela yang pecah, tapi sudah terlambat. Mencoba pergi. Sangat terlambat. Ye Chen maju selangkah dan naga darah muncul dari tubuhnya dan melingkari pemuda itu. Bang! Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan suara teredam terdengar. Sial, bagaimana ini mungkin? Kekuatan anak ini sebenarnya sangat berbeda dari investigasi. Darah segar menyembur keluar, dan raungan menyakitkan terdengar saat tubuh pemuda itu terlempar dengan keras.